Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dengan saya Pendeta Alfred Pais pagi hari ini. Kita akan sama-sama dengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami untuk Engkau menabur kami dengan benih kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu mengajar, membentuk, memperbaiki kami. Sebab itu kami buka hati kami untuk terima firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan berbicara tentang iman dan komunitas, atau iman dalam komunitas. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang iman, maka Roma pasalnya yang pertama, ayat yang ke-17, saudara, itu berkata bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang sudah dibenarkan, maka mau tidak mau hidup kita harus dipimpin dari iman kepada iman. Kita tidak akan pernah bisa melihat mujizat jika kita tidak hidup di dalam iman. Kita tidak akan pernah bisa melihat kekekalan. Kita tidak akan pernah bisa melihat sorga. Kita tidak akan pernah bisa melihat tuntunan Tuhan di hari depan jika kita tidak hidup di dalam iman. Jadi mau tidak mau bahwa kehidupan anak Tuhan, kehidupan orang percaya harus hidup di dalam iman. Kita tahu kan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab Ibrani, dikatakan di sana saudara bahwa iman adalah dasar dari dikatakan segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tahu bersama, itu sebabnya kita yakin waktu kita hidup di dalam Tuhan, kita memiliki iman dan kita berjalan dari iman lepas iman, maka kita yakin bahwa selalu ada jalan di dalam Tuhan. Tidak ada istilah jalan buntu, tidak ada istilah tidak ada jalan keluar. Kalau kita berjalan di dalam iman, kita tahu di balik setiap perjalanan kehidupan kita yang mungkin penuh dengan tantangan, yang mungkin penuh dengan persoalan, kita akan selalu keluar sebagai pemenang dan selalu ada jalan keluar. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya kita hidup dengan iman hari-hari ini. Nah, tetapi kalau kita bisa melihat saudara, bahwa tentunya tidak semua orang itu memiliki iman yang sama. Anda dan saya atau jemaat yang satu dengan jemaat yang lain mungkin memiliki iman yang berbeda-beda, saudara. Nah, ini menjadi, saya mau katakan, PR besar buat gereja Tuhan hari-hari ini, saudara. Di tengah-tengah keadaan hidup di zaman yang sukar, zaman yang sulit, makanya ada orang, ada anak Tuhan yang tetap kuat. Ada anak Tuhan yang saya mau katakan tetap setia dalam keadaan dia mengiring kepada Tuhan. Tapi ada banyak juga mereka yang mulai lemah, yang mulai takut, yang mulai khawatir, yang mulai kecewa dengan keadaan hari-hari ini. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya kita memiliki iman yang berkualitas. Saya mencatat ada 4 poin, saudara, mereka-mereka yang memiliki iman yang berkualitas versi Alkitab. Yang pertama adalah Abraham, saudara. Dikatakan dalam Roma pasal yang keempat, ayat 19 sampai ayat 20, firman Tuhan bilang begini, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahuinya bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Lihat, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Di bagian terakhir, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia
memuliakan Allah. Iman yang pertama, iman yang berkualitas adalah iman yang kuat seperti Abraham. Yang kedua, Saudara, 1 Petrus pasal pertama ayatnya yang ke-7, firman Tuhan bilang begini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, kita melihat yang kedua adalah iman yang teruji. Iman yang berkualitas yang pertama adalah iman yang kuat. Iman yang kedua adalah iman yang teruji. Iman yang ketiga, Saudara, lihat Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 10 sampai ayat 12. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yang ketiga, iman yang berkualitas adalah iman yang besar. Iman yang berkualitas yang pertama iman yang kuat. Iman yang berkualitas adalah iman yang tahan uji. Iman yang berkualitas adalah iman yang besar, Saudara. Dan yang keempat, iman yang berkualitas adalah iman pemenang. Saudara, dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 ayat 4 sampai ayat yang ke-5, 1 Yohanes pasal ke-5 4 sampai 5, firman Tuhan bilang begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman yang berkualitas adalah iman pemenang. Nah, Anda ada di mana? Anda iman yang kuat? Anda iman yang tahan uji? Anda memiliki iman yang besar? Atau Anda memiliki iman pemenang? Nah, untuk bisa mencapai, saya mau katakan iman yang berkualitas dengan yang saya contohkan 4 kualitas iman yang tadi, itu tidak mudah. Sudah, tidak mudah. Alkitab menuliskan begini bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman. Saya setuju, Saudara. Nah, tapi berapa banyak kita melihat hari-hari ini bahwa ada begitu banyak pendengaran kita dicekoki oleh suara-suara dunia, dicekoki oleh suara-suara sumbang, dicekoki oleh suara-suara masalah, dicekoki oleh suara-suara kekhawatiran dan lain sebagainya. Sehingga banyak sekali justru pendengaran kita hari-hari ini sudah membuat iman banyak anak Tuhan semakin kecil, bahkan semakin merosot. Bahkan akhirnya kita melihat dia tidak memiliki iman yang kuat, tapi iman yang lemah. Dia tidak memiliki iman yang tahan uji, tapi iman yang rapuh. Dia tidak memiliki iman yang besar, tapi hanya sekedar iman saja. Dia tidak memiliki iman pemenang, tapi hanya bukan iman yang selalu pada kekalahan demi kekalahan. Nah, itu sebabnya, Saudara, betapa pentingnya hari-hari ini kita hidup, Saudara, dalam sebuah komunitas yang sama-sama akhirnya saling mensupport, saling mendorong untuk akhirnya kita boleh sama-sama kuat memiliki iman yang besar, iman yang tahan uji, iman yang kuat, iman pemenang. Contoh, Saudara, kita ke Markus pasalnya yang kedua. Markus pasal yang kedua, sebuah cerita yang menarik tentang bagaimana sebuah komunitas yang Saudara, 5 orang, 4 orang sehat. Lalu dikatakan bahwa ia membawa temannya yang lumpuh, yang tidak berdaya. Cerita yang menarik ini, Saudara. Saya begitu senang. Ini saya berkata sebuah komunitas yang kecil.
Saudara, kalau bicara tentang komunitas banyak ya. Di rumah itu komunitas yang paling kecil. Firman Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul, itu adalah bicara tentang komunitas dalam keluarga. Lalu kita naik komunitas dalam jemaat. Lalu kita naik lagi lebih besar, komunitas dalam masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kita melihat bahwa adanya komunitas ini, saudara, itu fungsinya harusnya itu sama-sama memberikan support, sama-sama saling untuk melakukan hal-hal sehingga mau tidak mau apabila yang satu lemah, maka yang lainnya bisa mensupport untuk yang lemah ini akhirnya menjadi kuat. Yang satu tidak tahan uji, sama-sama yang lain akhirnya mau tidak mau mensupport dia, akhirnya ia menjadi, saya bukan memiliki iman yang betul-betul tahan uji, tidak lemah. Nah, dalam cerita ini kita tahu bersama-sama, saudara, 4 orang membopong temannya yang saya mau katakan kepada saudara bahwa ada dalam keadaan tidak berdaya, yaitu lumpuh. Kita tahu bersama, waktu mereka sepakat, mereka membawa temannya yang lumpuh ini, saudara. Lalu mereka melihat bahwa keadaan situasi tidak memungkinkan, saudara, untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Karena pada waktu itu Yesus sedang membuat sebuah KKN di sebuah rumah. Alkitab menuliskan bahwa mereka tidak kehabisan akal, saudara. Mereka tidak kehabisan ide. Saudara, apa yang terjadi, saudara, bahwa di waktu mereka melihat di depan ada jalan buntu, di depan mereka tidak bisa membawa temannya ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita menuliskan bahwa mereka membuka atap itu, saudara, rumah di mana Yesus sedang berbicara, sedang mengadakan KKR pada waktu itu. Dan akhirnya mereka membongkar rumah itu dan menurunkan temannya yang sakit ini untuk dijamah oleh Tuhan. Ayat yang paling saya suka pada ayat ini bicara tentang iman dalam komunitas. Dalam Markus pasal yang kedua ayat kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, wow, bukan iman si lumpuh saja, bukan iman salah satu orang saja, bukan iman yang tandu saja. Saya percaya, saudara, dari saya mau katakan 5 orang ini mereka memiliki karakter yang berbeda. Mereka memiliki, saya mau katakan, kualitas iman yang berbeda. Tidak semuanya kuat, tapi saudara bisa, karena mereka ada dalam sebuah komunitas, saudara, maka mau nggak mau yang lemah akan menjadi kuat, saudara. Yang saya mau katakan kepada saudara, memiliki iman yang kecil akan menjadi memiliki iman yang besar. Karena apa, saudara? Mau tidak mau itu karena support teman-temannya, saudara. Komunitas itu untuk membawa mereka semua bisa berjumpa dengan Tuhan, bukan cuma yang lumpuh saja. Makanya Yesus bilang, ketika Yesus melihat iman mereka, saudara, 5 orang ini, saudara, lalu Tuhan bilang begini, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara, kita melihat bahwa sebuah komunitas menjadi sebuah kesatuan untuk sama-sama saling membangun di dalam iman. Saudara, saya percaya bicara tentang 5 orang ini tentu ada yang tidak kuat, saudara. Apalagi waktu mengangkat temannya lumpuh untuk membongkar atap untuk membuka, bagaimana membawa temannya itu datang kepada Yesus. Saya percaya tidak semua sama, tapi saudara bisa bilang, karena ada sebuah komunitas, di waktu yang satu bilang, aduh saya gak kuat, tapi 3 orang bilang, yakin bisa, saya akan bantu kamu. Yakin kamu bisa, saya akan tolong kamu. Jadi saudara bisa melihat artinya begini, bahwa di waktu saudara iman dalam sebuah komunitas, makanya betapa mereka bisa saling membangun, masih bisa saling mensupport. Di waktu yang satu lemah, yang satu menopang, di satu mereka yang ada kecewa dengan keadaan, mereka saling untuk mengangkat. Dan akhirnya kita melihat bahwa komunitas adalah menjadi sebuah tempat untuk membangun iman bersama-sama. Komunitas adalah satu wadah di mana kita saling memberikan support, memberikan masukan, memberikan, saya mau katakan kepada saudara, dorongan untuk sama-sama untuk mereka boleh semakin kuat,
untuk mereka boleh semakin memiliki iman yang berkualitas. Jadi saudara, hari-hari ini betapa pentingnya. Karena saya mau katakan kepada saudara, bicara tentang iman tadi, saudara. Makanya kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-24 sampai 25, firman Tuhan begini, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik, dalam iman. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saatnya hari ini anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, tidak lagi bicara tentang kepentingan diri sendiri, tidak lagi berbicara tentang individual, tidak lagi berbicara hanya untuk, saya mau katakan, kepentingan diri sendiri. Tapi waktunya kita hari-hari ini bergandengan tangan. Hari-hari ini kita saling support menghadapi situasi yang susah, menghadapi situasi yang semakin jahat. Kita butuh orang-orang, kita butuh teman-teman yang lain, kita butuh gembala, kita butuh jemaat-jemaat yang untuk saling support, untuk kita sama-sama semakin kuat, sama-sama semakin kokoh, sama-sama ayo kita boleh melewati ini, saudara, keadaan yang susah ini. Karena akhirnya apa? Kita boleh semakin dibangun, kita semakin dikuatkan di dalam iman. Saudara, ingat cerita Nehemia. Saudara, waktu dia sedang ingin membangun tembok, saudara, Alkitab bilang begini dalam Nehemia pasal 4. Nehemia pasal 4 ayat 19 sampai 20. Berkata aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana, mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Saudara, kalau kita tercerai belai, gampang runtuh. Kalau kita terpecah berai, gampang sekali iblis merusak dan menjatuhkan iman kita. Kalau kita terpecah berai, gampang sekali kekhawatiran, kekecewaan masuk. Tapi kalau yang satu, saudara, kita ada dalam satu kesatuan tubuh Kristus, yang lemah, yang lain mendorong untuk semakin kuat, yang lainnya saudara menghadapi hal-hal dan lain sebagainya, itu mereka akan saling support. Jadi mau tidak mau, sebuah, saya mau katakan, pertumbuhan iman betul lewat firman Allah. Tapi mereka butuh komunitas, mereka butuh Anda, mereka butuh saya, mereka butuh orang-orang di sekeliling engkau, untuk engkau bisa melihat keluar dan akhirnya engkau memiliki iman yang kuat, iman yang besar, iman pemenang, iman yang tahan uji. Mau tidak mau, makanya ayo saudara, tetap ada di dalam komunitas. Hari ini jangan engkau takut. Kalau engkau ada, mungkin saya mau katakan dalam keadaan yang susah, ada teman-temanmu, ada komunitasmu, telepon mereka, saudara, ajak doa mereka. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kita butuh orang-orang di sekeliling Anda, saudara. Karena kita ini makhluk sosial, saudara. Kita membutuhkan orang-orang di sekitar untuk mendorong kita, untuk mensupport kita, sehingga mau tidak mau akhirnya kita keluar sebagai pemenang. Kenapa? Karena iman kita semakin besar, karena dorongan, support dari teman-teman, dari komunitas gereja, dari komunitas teman-teman Anda, dan lain sebagainya. Mari pada pagi hari ini, saya percaya saudara, engkau tetap ada dalam komunitas yang kuat. Hari ini memang kita sulit bertemu, sulit kita bergandengan tangan, tapi lewat Zoom, lewat telepon, saudara, ini sebuah sarana yang Tuhan berikan untuk kita saling membangun, saling mensupport, dan akhirnya kita keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati engkau dan saya. Pada pagi hari ini saya yakin kita semua diberkati oleh Tuhan, dan pasti memiliki iman yang besar, iman yang kuat, iman yang tahan uji, iman pemenang. Kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan,
Biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan kami dan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Biarlah firman-Mu terus meneguhkan kami di dalam Engkau. Dan kami boleh melihat Engkau membentuk kami, mengajar kami, sehingga kami memiliki iman yang berkualitas, iman yang kuat, iman yang tahan uji, iman yang besar, iman pemenang. Berkati semua jemaat-jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.